Pemaknaan orang hakikat itu beda dengan pemaknaan orang syariat dalam banyak hal. Terutama orang syariat itu biasanya dangkal sekali dalam memaknai hakikat. Misalnya ngeten ini contoh yang kalau contohnya yang mudah-mudah dulu. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Kita kalau maknani itu yang standar ya, kullu syai'in disekabiane perkara iku halikun mesti rusak. Illa wajhahu kecuali zate Allah. Tentu persepsi umum atau di kitab-kitab syariat, entah itu Syarah, Jalalain atau Sawi atau kitab apa saja, pokoknya kitab syariat. Mesti gambarannya itu kiamat, bumi dan langit hancur. Semuanya hancur dan tentu yang tidak hancur hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga makna-makna yang lain tentang al-jannah, tentang an-nar, tentang mizan, tentang hisab, tentang macam-macam. Itu pemaknaan syariat, ya jannah itu nanti, nar juga nanti, hisab juga apa? Kenapa pemaknaan gini ini menjadi jauh dari Tuhan dan menjadi, saya katakan tadi, dangkal. Mereka ngeten logikanya ngeten. Ya logikanya ngeten. Teng kitab hikam ini pula itu ada istilah lau asyraka laka nurul yakin. Sebagian nurul basirah la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar takhila ilaika. Dan itu tak ulang-ulang, kita mudi-mudi tak ulang. Andaikan cara iman sampean itu punya nurul basirah, punya mata hati. Jadi ku iman diwujudillah. Iman bahwa yang wujud itu Allah, yang wujud hakiki itu apa? Allah. La ra'aital akhirata aqraba ilaika. Kamu akan melihat akhirat itu dekat sekali. Tidak usah kamu menuju akhirat. Kalau akhirat misalnya saya nanti nunggu mati itu kan kesuwen. Misalnya mata itu sudah engkas. Tapi kok ngenteni ning alam barzah, alam kuburan. Ngenteni akhiratnya, ngenteni bareng-bareng ruhin dan sebagainya kan apa kesu? Dan saya kalau ingin mendapat nikmat surga itu nanti juga kesuwen. Kalau saya takut neraka nanti juga nopo. Ilmu yang dipakai orang hakikat itu begini misalnya. Surga itu kan bukti ridho Allah. Yes, surga itu bukti ridho Allah. Sehingga penuh kenyamanan. Karena penuh ridhanya Allah mesti penuh nopo kenyamanan. Neraka itu simbol atau bukti suhtullah. Tentu segalanya tidak nyaman karena ada Kalau masalah surga itu ridho Allah dan neraka itu suhtullah. Loh sekarang tuh masalahnya kan di Allahnya, bukan di surga dan neraka. Sekarang Allah wis wujud napa dereng? Ampun wujud. Dan Allah pun beraksi napa dereng sampun. Sekarang juga Allah juga punya ridhonya, juga punya suhtunya. Allah sekarang juga punya sifat seneng, juga punya sifat Kalau kamu iman betul punya nurul basiro ya sekarang juga Allah itu adepi. Kowe saiki golek ridhone dan menghindari tidak usah nunggu surga. Dan saat itu juga Anda sudah di surga. Sehingga perasaan wong hakikat ibadah kok ngenteni suben kesuwen. Wong Allah wujude saiki. Lho kita ini kan nyembah apa? Apa wujude saiki kok ditunda suben bodoh tak pinter. Jadi sampean yang di sini itu bodoh semua. Kalau cara ibadah demikian. Saiki tobat Muharram ini napa? Tobat. Paham ya? Itu ngeri. Kalau baleni malih. Kalau surga bukan berarti terus gini, Gus berarti surga yang kayak gambaran di hadis di kitab-kitab berarti tidak ada. Yang bilang tidak ada itu siapa? Wong kayak sampean itu sing ora ono terus. Sing ora ono iku pamahaman, dadi utekem sing ora ono iku ora kok masalah swarga dan apa. Lho coba, surga itu kan bukti ridho Allah, neraka suhtullah. Allah kan sekarang sudah wujud toh. Wujudnya Allah nunggu surga apa enggak? Enggak kan? Dan ridho Allah itu sekarang juga terjadi. Suhtullah juga sekarang juga. Mbok buru sekarang, mbok dicari sekarang. Ridho Allah mbok dicari sekarang. Yaitu seperti doa-doanya Syaikhul Qadir, ilahi ridhoka matlubi. Ilahi anta maksudi wa ridhoka apa? Matlubi. Ya karena ya ilahi. Ya sudah berarti benar-benar dimulai sekarang. Sehingga kayak saya sendiri, nak umat ilmu hakikat tuh, kayak aku apa ibadah haji kayak kesuwen. Apa mulang sampean ya kesuwen. Mbok sesuk ape mergawe ya kesuwen. Mergo paling banter logikane ngeten. Misalnya saya dari rumah. Semula Mustofa Ruhin goblok-goblok nak menawa ibadah. Iku kesuwen. Kesuwene ngeten. Engko mulang ning Ruhin wis kasil mulang ya golek ridane Allah. Padahal mulai saya niat juga sono ridane Allah. Saya melangkahkan kaki ya wis ana Allah sono ridane. Sehingga mulane Kanjeng Nabi ngendikan niatul mukmin khairun amalihi wis niat tok wis amal. Mergo kontrake sampai pangeran sing wujud terus. Setiap detik, setiap saat, setiap khotbah, setiap langkah wis kontrake Allah terus.
Jadi ya misalnya rasido lah ya apa-apa, pemula rugen rasido apa-apa, pengen kayak dua rugen rasido apa-apa. Malah cara Kanjeng Nabi wong niat apik rasido tetap ganjaran, mergo kontrake sebab pangeran Allah ya sujud. Sedekah ben sing sida paham. Iku wis ditulis kita. Paham. Ben sampean ngerti sirine hadis kenapa niat saja ditulis ganjaran karena niat itu artinya orang sudah mengkontrakkan diri, menyikat diri dengan Allah yang setiap saat wujud juga dan saat itu juga wujud. Jadi kamane kados kula misalnya kepengen haji. Gusti berhubung haji perintah jenengan nggih kula kepengin. Tapi saya sekarang juga mulai ibadah. Nggih, mulai napa? Ibadah karena saya tahu golek haji ya ridane Allah. Sekarang juga ya ridane Allah. Dari ridane Allah dalam konteks sekarang mungkin saya ngajar. Mungkin apa ruhen nyabari melarat dan mungkin terus begitu itu ada terus. Ujung-ujungnya kepen suga kapan sedekah. Kepen sedekah diridani pangeran kan begitu. Nah zaman ke melarat, ya ono carane diridani pangeran, sabar ngempet. Mau sono juga, jadi rasa kesusu paham kan. Jadi itu memang begitu, orang hakikat tuh enggak pernah kesusu. Itu jenenge wal asri demi waktu. Jadi semua waktu itu padat dengan amal. Mergo zaman kiri untuk ridane Allah lewat jalur sabar. Zaman sugih untuk ridane Allah lewat jalur sedekah ikhlas. Paham nggih? Zaman bingung diusir bojo ya misalnya ya lewat sabar. Zaman bojo mesra ya lewat rahmat. Pokoknya ono terus. Sehingga wal asri ini padat innal insana lafi khusr. Manusia selalu rugi illal ladzina amanu kecuali saat itu dia iman, saat itu dia sholihat. Jadi kalau orang hakikat maknanya ya kecuali saat itu dia iman, kecuali saat itu dia sholihat. Demi waktu. Demi waktu ngenteni sampean kan terlambat Pak nggih. Iku nak oleh maknane wong napa? Hakikat. Dan itu rumah saku lebih cerdas. Karena dari awal ilmu hakikat dianggap kastanya di atas napa? Syariat. Jadi sampean malah enak, jangan ngaji kok enak. Jadi mulai koma wis ibadah. Delek-delek kok bojo ben iso ngaji wis mulai ibadah. Enggak apa-apa, menghindari kebatilan demi barang hak itu ya. Itu sudah bagian dari. Menarik sampean terima sampean. Tak kula mawon niku wis biasa. Jadi Gus kok amen lunga-lunga. Lah terus piye hukume iku piye? Ya. Lha kalau ada cerita. Kiai Arwani top-top kiai. Kiai Quran top-top ra Kiai Arwani. Ini bapak menangi Arwani melarat. Itu kalau beliau ngajar di rumah. Jadi sempat beliau itu ngajar di rumah. Itu kalau bunyainya itu agak kereng. Bawa urusan belanja bawa agak kereng. Cuma pindah di masjid tadi. Jadi ya basaria sekali lebih aman. Di masjid lebih apa? Jadi kabeh kiai tahu sok enggak ngaji ning omah ben barokah. Tapi ketika suasana tidak kondusif. Pindah. Momennya ditambah mertua barang dunia. Bujur tak wis problem. Momennya tambah mertua tambah IP. Mulane mubalek ku PD-PD, mergo pidatone ora ning area terlarang. Tambah ado tambah PD, mergo ora konangan. Ning areane dhewe bar. Dia nak gede bojo kudu sakinah mawaddah rahmah dari bojone men campen. Lah nek kenapa mubalek mlepuk, mergo jauh dari area. Sing ngono tok kuncine. Tapi kalau orang hakikat itu ya gak ngeluh. Ketika bojo grundel kowe rido mek kodok dari pangeran ya ibadah. Berhasil melarikan diri ya napa? Akhirnya berhasil ngaji ya napa? Karena Allah itu wujud di setiap langkah kita, di setiap detik kita, di setiap nafas kita. Lah kalau wujudnya Allah di setiap detik kita, nafas kita, kenapa nunggu nanti-nanti? Sebab itu sedekah Rasulullah ketika Nabi ngendikan, ya mulai niat itu dihitung. Lah wong saiki wong intelektual kabeh. Bagaimana mungkin belum aksi nyata kok sudah dihitung ora pangeran, paham ya? Paham ya wong-wong ora pangeran. Dadi intelektual iku kudu tobat, paham ya? Bagaimana mungkin niat belum aksi nyata kok sudah di Jadi nak goblok ku rasa di syariat. Nek wis goblok ditulis ning koran dadi buku. Wong goblok kok di syariat. Wong dari awal Nabi ngendikan dimulai niat. Maksudnya niat itu niat amal soleh lillahi ta'ala-nya dari awal transaksinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hingga nyaman. Lalu kula ngerasa ibadah lah. Di sini ini kelihatan Nabi sering ngendikan ini yang hadis sahih. Misalnya Nabi ngendikan seseorang itu selalu dalam keadaan sholat, maka nanti sholat tahbisuhu. Misalnya orang pujian ngenteni ini kiai ini teko. Nek kiai ini nek sepuh watak watuk apa ngimami kok ngombe pil sik bariku ndredeg-ndredeg ra teko. Iku jare Kanjeng Nabi wong sing ngenteni imame teko, iku ya cek sholat terus senajan tau urung sholat. Ngono Kanjeng Nabi tau dipraktekno jarak. Kanjeng Nabi itu kalau sholat standarnya awal waktu, tapi beliau itu pernah sholat isya sekitar jam 1:30. Yapqa sulusul lailil akhir sekitar 1:30. Itu separuh sahabat sudah turu. Sing Umar menutupi kentong kelontangan. Mantan preman, mantan apa? Preman. Terus
Nah, malahnya akeh kiai sing gak berturu terus sholat ra wudu mergo hadis itu ceritane iku mereka ya namun tapi fasallahu alam yatawat do. Jare wong fikih, mergo iku lungguh. Lungguh nek orang geser iku ora apa jare wong fikih tapi ono-ono wae. Turune sahabat sing gaplek-gaplek ya melungker. Nek kanjeng Nabi rawuh santai. Kenapa kalian masih menunggu? Ya karena nunggu sholat engkau ya Rasulullah. Kamu mulai tadi juga sudah sholat. Karena sampean menunggu demi apa? Sholat. Biasanya kita dicatat sedelok. Mereka nunggu terus sholat. Mau dicatat mulai mau nganti saiki. Jadi hari ini pahala kamu lebih tinggi. Nabi tenang. Ya memang begitu. Sehingga kalau wal asri innal insana lafi khusrin demi waktu itu tidak ada ruginya. Misalnya saya juga pernah melarat. Roken ya tahu melarat nganti saiki misalnya. Artinya saat kita melarat kan duwe niat, aku nak sugih pe sedekah, aku nak alim pe mulang. Niat dihitung ganjaran. Ketika kamu real, yang sekarang real kan ngadepi kekerian terus kowe sabar ya ibadah. Sehingga ora kemrungsung aku ibadah ngenteni sugih. Begitu juga yang ingin haji. Ditakdir apa haji, tapi ketika dia ingin sudah ditulis ganjaran, meskipun takdirnya dia tidak sempat haji sampai mati. Tapi per detik dia tetap berdialek dengan Tuhan. Bertransaksi dengan Tuhan. Jadi disebut Quran yastarun. Yastarun itu transaksi. Inna wastara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Ta'ala itu membeli diri kita. Diri kita itu kata Nabi ini yang asli dawuh Nabi, ora dawuh mubalek lho. Ngeleng-eleng. Ini ilmunya ulama, bukan mubalek. Harus dicatat. Nabi itu ngitung ibadah. Itu dimulai dari diri kita. Ngendikane pangeran inna wastara minal mu'minina anfusahum. Allah membeli diri kamu. Diri kamu itu ya organ kamu, sel-sel yang ada di kamu, saraf-saraf kamu, semua yang ada di tubuh kita. Karena apa? Dalam desain Tuhan dan rencana Tuhan, pikirannya pangeran kemana madun di badok ya gue sujud. Dua lesan ya gue mulang. Mertua dua lesan ya gue ngandani mantu. Mantu ya gue takzim mertua. Pokoknya dalam desain Tuhan begitu. Sehingga semua organ tubuh itu desainnya untuk taat. Desainnya untuk apa? Taat. Ya desainnya untuk taat. Sehingga ketika taat itu belum nyata dan orang itu niat sudah dihitung. Apalagi setelah nyata dia melakukan. Potensinya saja baru potensi sudah dihitung. Makanya ketika Nabi, ini yang hadis sahih, suatu saat Nabi itu ditamu melarat-melarat. Wes melarat ngenes deh. Kok ditonggo sugih lomo ngenes deh. Wes melarat ditonggo napa? Sugih. Terus matur ya Rasulullah, zahaba ahli dusur bil ambal. Tiang-tiang sugih niku nak moro pundi-pundi kok nggawa donya gelem sedekah. Yusalluna kama nusolli wa yasumuna kama nasum. Wes ngoten piyambake nggih salat nggih poso. Posone nggih kados kita, salate kados kita. Tapi wa tasaddaqu nabi fuduli amalihim. Tapi mereka punya kelebihan iso napa sedekah. Jadi kamane wong larat iki ngenes. Duwe rival soleh ditandingi angel. Mergo salate padha, mulane wong larat tuh seneng nek wong sugih ra poso. Oh, unggul aku. Wong soleh melarat itu nanti saiki soleh juga ya gak terima. Wah matane wong itu. Lha iku zaman Nabi ora terima kan. Dadi kan terus sowan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kula ditonggo soleh, salate kados kita, pasane kados kita. Cuma wa tasaddaquna bi buduli apa? Mereka keunggulannya bisa sedekah menjadi duit. Sekarang Kanjeng Nabi itu ngendikan apa perlu ala adlukum, apa perlu kamu saya tunjukkan sesuatu yang kamu bisa sedekah dengan yang kamu miliki. Ya Rasulullah. Itu pertama yang dihitung Nabi itu fi kulli sulama minan sedekah. Setiap sel atau organ atau ros-rosan manusia itu dihitung apa? Sedekah. Itu kan luar biasa. Jadi yang dihitung itu yang fisik, anfusahum, fisik. Fisik kita ini sedekah. Nah, itu yang paham itu orang-orang hakikat. Yang paham itu orang-orang apa? Hakikat. Orang hakikat ini cerita ilmu kelas tinggi ini, tapi tak terang lebih lucu ben paham. Sistem wujud kita, kasus ini bahak wujud. Saya itu dalam penanggalan orang tua saya itu lahir 1970. Makanya tahun baru Muharram ini bagi saya spesial karena saya pas umur 40. Nak waras, nak ora waras ya diparingi waras. Ya ini ora waras sampean malah kaya apa. Kalau dalam teori ilmu hakikat, sebelum tahun 70 berarti status saya kan ala Adam tidak ada. Memang tidak ada itu punya positif gak maksiat. Nggih, jenenge ora ana apa nyelingkuhi sapa, apa ngorupseni apa, apa kurang ajar ambek sapa jenenge ora ana. Ketika Adam saya dihilangkan, sifat ketiadaan saya dihilangkan, saya menjadi wujud. Lah itu cara ilmu hakikat.
Nikmat tertinggi itu nikmatul ijad. Nikmat wujud itu nikmat tertinggi. Dengan kamu wujud, maka kita punya mata, punya hati, punya telinga. Dan dengan kita wujud, kita bisa asyhadu, bisa ikut bersaksi. Asyhadu alla ilaha illallah. Jadi dengan kita wujud saja, potensi wujud saja dengan kita wujud itu nyekseni. Loh, ternyata langit bumi digawe Allah. Allah sing gawe aku, Allah sing menciptakan ini semua. Sehingga dengan modal syahadah saja itu orang sudah min ahlil jannah. Andai kan orang itu maksiat seumur-umur tapi pernah baca la ilaha illallah tetap dakhalal jannah. Mbok digodhog kaya apa ning neraka suwe tetap dakhalal jannah. Mergo umpama ning neraka selawase pangeran ya ana salahe. Dia ku mau ngiral hadis qudsi, sak bedik-bedike wong misale umure 100 tahun maksiate ra 100 tahun. Lah kok disiksa luwih 100 tahun ra pangeran napa to? Mulane pangeran anyiksa ya ana batese wong maksiate wong ya ana batese. Tapi diwalik iki ngoten, ketika ana wong taat mulai bayi taat nganti mate, dilebokno pangeran swarga. Keros bapak mlebu swarga. Jare wong iku nggih ngertos Gusti mriki kula taat ra maksiat sak umur-umur. Iya, tapi ning swarga 80 tahun wae nggih taat 80 tahun riang. Ya nak maksiat iku 80 tahun, nerakane 80 tahun ae, tapi nak taat 80 tahun kok swargane ya 80 tahun. Yo kene neraka ae, nak engko bar 80 tahun tak pindah ning neraka wong taat 80 tahun. Mboten Gusti pendapat kula ralat, kula mlebu swarga krana fadhole jenengan. Lah anak iku abadi fadholku. Menawa kena apa wong ning swarga kok abadi, mergo fadhole Allah. Mulane Kanjeng Nabi ngendikan, tidak akan kalian masuk surga karena amal kalian. Tapi kamu masuk surga karena fadlnya Allah. Ada sahabat yang tanya, wala anta ya Rasulullah. Juga tidak engkau ya Rasulullah. Wala ana. Saya sendiri tidak akan masuk surga karena amal saya. Kecuali dikasih rahmat Allah. Orang Mu'tazilah, orang ahli sunnah yang orang-orang syariat berdebat kusir tentang masalah bagaimana mungkin masuk surga tanpa ngamal. Modal fadlnya pengen. Tapi orang sakit cara baca jelas. Nak krono ngamal ada durasinya. Ada apa? Durasinya. Dan itu batas amal kita 80 tahun. 80 tahunnya Mustafa umat soleh ya lagi. Ya tahu puber, tahu nakal, tahu kedonyan meh. Sikone tauhid iku luwe apik timbang nuruti rasa. Lan kula bolak-balik fatwa, bolak-balik matur. Agama ora iso dikawal mbek khusyuk. Khusyuk iku kadang-kadang malah ngrusak agama. Senajan to barang apik napa? Kudu nomor 1 ku ilmu napa? Kok khusyuk itu nomor 2. Misalnya contoh gampang ini, perasaannya wong khusyuk. Mengenai kalau seneng, gampang ra khusyuk senajan tau yang ngerti ra krono ilmu. Pokoknya maksudnya swata, no? Swata ya turunan macam-macam. Agama nak digawa wong khusyuk, itu mesti perasaannya ini. Nak apik iku minallah, nak elek iku minasyaiton. Ya tak baleni ya, nak apik iku minallah, nak elek iku minasyaiton. Karena gak siap, saya ulang lagi ya, gak siap menisbatkan elek pada Allah. Tapi teori wong khusyuk ngene iki ku lali, berarti hunaka di sana agamanya Allah ini di alam raya ini ana saltonah, ana kekuasaan di luar Allah iku ora mikir. Mulane perdebatan Imam Sanusi mewakili ahli sunnah mbek Mu'tazilah ngono. Jari Imam Sanusi kita yakin kan masyhur kan iman rukun ke-6 apa khairihi wa syarrihi. Iku hebatnya Islam. Islam iku agama sing paling ngidolakno Allah, paling mentauhidkan Allah, paling mentakbirkan Allah, paling memuji Allah. Tapi wasemono rukun iman iku khairihi wa syarrihi min Allah. Kowe gelem ra gelem raimu elek ya kersane Allah. Kowe goblok ra apal-apal ya kersane Allah. Mane kiai iku ra iso tegas wong kersane Allah. Mane kiai kowe aku beja-bejane wong mergo kiai ini ahli apa? Tauhid. Ora goblok ya tenang. Ora santri ra jelas ya tenang. Dalil apa khairihi? Itu nak pondok unggulan apa? Oh ribet ana santri goblok ribet. Kurang ngaji kok. Kakean manajemen apa? Ben aku iman tenan ya khairihi. Nah, ketika Mu'tazilah mengatakan bagaimana mungkin Allah menghendaki syar. Inna Allah ta'ala naha anisari kaifa aroda. Mu'tazilah masuk akal. Bagaimana mungkin Allah melarang keburukan kemudian dia menghendaki apa kaifa aroda syarra wa huwa nahahu. Bagaimana dia menghendaki keburukan sementara Allah melarang itu.
Cara Mu'tazilah gak masuk akal. Akhirnya Imam Sanusi ngendikan berarti waqa'a fi mulkihi ma la yuridu. Apa? Waqa'a fi mulkihi ma la yuridu. Berarti Allah sing jarene pangeran mimpin alam raya ini sering terjadi sesuatu di luar kendalinya. Ya terus gak tauhid, oh? Lah iya nak goblokmu, kelirumu iku kok setan. Berarti banyak kejadian di alam raya ini yang Allah tidak bisa mengendalikan. Waqa'a fi mulkihi ma la yuridu. Jadi kira-kira Allah dilapuri Gusti Hollywood kok akeh maksiat, Bali akeh maksiat. Aku dhewe berkutik sajane ora karep ngono, iku setan niku. Lah aku pengen lawan, gak iso, kan ribet. Senajan to sesuai nurani karepe wong Islam yo muni khairihi minallah, syarrihi minasyaiton. Tapi risikone nanti berarti Allah gak berkutik di depan setan. Semulane cocok ra cocok kowe kudu iman khairihi wa syarrihi minallah. Nah, soal engko nak ilmu wis bener, saya ulang lagi. Soal engko nak ilmu wis bener khairihi wa syarrihi minallah, kowe oleh bi hukmil adab. Ya saya ulang lagi bi hukmil adab, ora bi hukmil hak, bi hukmil adab. Kowe darani khairihi minallah, syarrihi dinisbatno ning setan. Tapi kowe ngomong ngono bakdo benere tauhid. Ya sause benere tauhid. Ya paham ya, jadi kita kudu yakin khairihi wa syarrihi minallah. Senajan to sause iku ana hukum adab. Kenapa kang rapal-apal? Mari aku ora sregep. Kadang-kadang kenapa rapal-apal? Turunan. Pokoke kapan-kapan ngomong ngono gak apa-apa. Senajan to ning atimu wis ditulis ning kotak. Paham ya? Khairihi wa syarrihi minallah. Ya eling-eling. Jadi umpama agama dikawal mek khusyuk mesti darani khairihi minallah, syarrihi minasyaiton. Resikone tadi waqa'a fi mulkihi ma la yuridu. Jadi gampangane pangeran ning gone Mekah sapa Allah, ning gone Madinah Allah, ning Hollywood ora Allah wong gak di kekuasaan ning kono. Kan ngeri. Ada kerajaannya Allah kemudian penguasanya setan dan yang menentukan perilakunya setan. Lha iku ra tauhid. Ngomong ngono iku jenenge gak. Lha iku mirip faham-faham Persia. Ya ana Tuhan Yazdan, Tuhan apa Ahruman. Ada Tuhan gelap, ada Tuhan sinar. Nah, di akhirnya jadi sanawiyah orang yang berpaham dua mirip filsafat Yunani dhisik, ada Tuhan apa nur, ada Tuhan kegelapan.